Sudah mulai? Siap? Sudah. Oke, pada hari ini kita akan mulai suatu pelajaran yang sulit, tapi ini pelajaran dasar teologi. Banyak mahasiswa-mahasiswa juga terbeban dengan topik-topik yang akan kita bicarakan tentang teologi, kristologi, pneumatologi, doktrin-doktrin tentang zaman akhir dan sebagainya yang cukup sulit. Saya presentasikan dalam bentuk tulisan dari mantan mahasiswa-mahasiswa di masa lampau, tapi ya mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan baik. Oke, silakan Marta mulai baca. Allah adalah Esa. Allah adalah Esa. Pengenalan manusia akan Allah dalam upaya mendapatkan pengertian akan penciptanya banyak dipengaruhi apa yang ada dalam kehidupan manusia itu sendiri. Berbagai cara dilakukan dengan variatif pendekatan, mayoritas dipengaruhi oleh penalaran dan logika manusia di dalam keterbatasannya. Keterbatasan itu seringkali membuat penterjemahan akan Allah menjadi sangat sempit. Beberapa pendekatan telah dibuat dengan berbagai sudut pandang, namun pengertian akan Allah yang Esa masih sangat sulit diterima. Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itulah Tritunggal ladanya. Tritunggal artinya 3 dalam 1 dan 1 dalam 3 pribadi yang tak dapat dipisah satu sama lain. Pribadi artinya sesuatu yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Allah itu roh adanya, tetapi pribadi sebab ia telah menyatakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Manusia juga berpribadi karena ia mempunyai 3 unsur. Allah yang Maha Esa adalah suatu rahasia bagi manusia. Teruskan, manusia. Manusia biasa menerjemahkan Esa sebagai bentuk tunggal. Dalam ibadah orang Israel terdapat kutipan sema. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini merupakan deklarasi akan monoteisme. Monoteisme dan meneguhkan bahwa Allah adalah Esa dalam esensinya dan tidak dapat dibagi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah unik secara mutlak. Tidak ada yang dapat dibandingkan dan disejajarkan dengan Dia. Kejadian pasal 15 ayat ke-11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau membuat keajaiban. Oke, cukup sampai sini dulu. Oke, kita kembali ke atas. Jadi doktrin sangat penting dari iman Kristen adalah bahwa Allah adalah Esa. Esa itu artinya satu, tunggal, tidak ada 3 Allah atau lebih dari 1 Allah. Walaupun kita mengatakan Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Roh Kudus adalah Allah, tapi tidak 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3. 1 plus 1 plus 1 tetap 1. Allah adalah Esa, tunggal. Jadi bagi mereka yang tidak mengerti mengatakan bahwa orang Kristen mempunyai 3 Allah. Itu salah besar. Orang Kristen hanya mempunyai 1 Allah. Walaupun kita mengatakan Allahnya orang Kristen adalah Allah yang Tritunggal. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Allah Bapa Allah, Allah Anak Yesus Kristus Allah, Allah Roh Kudus Allah, tapi tetap 1 Allah. Orang Kristen tidak punya 3 Allah.
bagaimana bisa mengertinya? Tidak bisa dimengerti. Ini suatu hal yang tidak mungkin dimengerti oleh manusia karena otak manusia terlalu kecil. Kita di sini ada 4 anjing. Gimana kita sebagai orang manusia bisa ngomong dengan 4 ekor anjing itu? Tentunya tidak bisa. Karena kita jauh lebih canggih, jauh lebih gede daripada 4 ekor anjing yang ada di Besom Center ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan kita dengan Allah. Allah adalah yang tidak terhingga. Tidak bisa dirangkum, tidak bisa dikecilkan, dan sama sekali tidak bisa dimengerti oleh manusia yang terbatas. Dulu waktu kita masih di SMA, kita mengerti bahwa angka berapapun besarnya dibagi dengan bilangan tidak terhingga adalah 0. 10 dibagi tidak terhingga adalah 0. 1000 dibagi tidak terhingga adalah 0. 1 juta dibagi tidak terhingga adalah 0. 1 miliar, 1 triliun dibagi dengan tidak terhingga adalah 0. Tidak ada artinya. Betapapun rasanya mungkin sudah 1 triliun. Nah, bagaimana manusia yang seperti semut di hadapan Allah yang tidak terhingga? Gimana manusia yang sebagai semut di hadapan manusia bisa mengerti Allah? Tidak mungkin manusia itu untuk mengerti Allah. Jadi memang Allah hanya bisa menyatakan diri. Kalau saudara mau berbicara kepada seekor semut misalkan. Semut ada telinganya enggak ya? Semut ada otaknya enggak ya? Enggak tahu juga ya. Saudara mau ngomong bahwa semut, aku bisa main piano. Caranya gimana? Pertama tentunya harus pakai bahasa semut ya. Mungkin cicit, 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 cicit begitu ya. Kita harus menyesuaikan diri dengan bahasa semut lebih dahulu. Itu pun konsep yang ada di dalam semut itu harus kita gunakan untuk menjelaskan kita. Tapi bagaimana menjelaskan nada ya? Semut punya telinga enggak ya? Punya telinga enggak semut ya? Enggak ada. Bisa mengerti nada enggak ya? Bedanya do, re, mi. Bisa ngerti enggak semut itu? Apa yang digunakan oleh semut? Karena dia enggak punya telinga. Apa yang digunakan oleh semut untuk bisa mendeteksi nada? Yang kita, tentunya kita sudah terbiasa dengan do, re, mi. Kita sudah terbiasa dengan nyanyi. Kita sudah terbiasa dengar piano atau keyboard atau gitar, tapi semut apakah punya indera untuk mendeteksi suara gitar kita, suara piano kita, suara keyboard kita? Ini nggak bisa. Dengan apa dia mau mendeteksinya? Jadi paling-paling dia hanya kalau dia bisa mendengarkan suara kita, misalkan kalau kita mengatakan semut, aku bisa main piano. Semut tidak bisa mengerti itu. Aku bisa main piano, tidak bisa mengerti. Jadi dia hanya bisa terima aja. Oh, ini si makhluk gede ini, si manusia ini menyatakan diri kepada saya bahwa dia bisa main piano. Jadi saya harus terima aja. Ya, manusia bisa main piano. Apa artinya main piano? Nggak ngerti. Karena si semut kecil tidak ngerti apa itu main piano. Apa itu nada? Apa itu C, D, E, F, G, A? Nggak ngerti dia itu. Karena dia tidak punya indera, tidak punya kuping untuk dengarkan nada itu. Jadi dia hanya bisa terima aja. Nah, kalau Allah berkata kepada saudara dan saya,
Joni, aku Allahmu, aku Allah Tritunggal. Hah? Apa artinya Tritunggal ya? Apa artinya Tritunggal ya? Tritunggal artinya apa? 3, 1, 1, 3 itu artinya apa ya? Yang nggak bisa ngerti. Dan jangan berusaha ngerti. Kalau berusaha ngerti itu konyol. Salah seorang tokoh agama di zaman lampau ya, berusaha mengerti nih, Tritunggal itu apa? Tritunggal itu gimana ya? Tritunggal itu gimana ya? Lalu dia jalan-jalan, lagi jalan-jalan di pantai sambil memikirkan gimana ya Allah satu tiga pribadi, gimana ya Allah satu tiga pribadi, Allah satu tiga pribadi. Dia pusing, dia jalan-jalan sepanjang pantai begitu ya, untuk memikirkan gimana Allah itu Tritunggal ya. Tapi tiba-tiba dia lihat seorang anak kecil. Anak kecil main dengan skopnya. Dia buat lubang di pasir, di tepi pantai, dia buat lubang, lalu dengan ember kecilnya, ember mainannya, dia pergi ke air, ke tepi pantai, ambil satu cendok air, bawa pakai ember kecil, masukkan di lubang itu. Lubang yang dia buat di tepi pantai. Dia bolak-balik begitu, dia bolak-balik begitu, dia bolak-balik begitu. Sampai si teolog ini mikir, ngapain ya? Anak ini ngapain ya? Lagi berbuat apa ya? Kok konyol ya? Bolak-balik masukin air di ember kecilnya, masukin di lubang yang dia buat di tepi di pantai itu. Akhirnya dia tanya sama anak itu, apa yang kamu lakukan sih? Anak itu jawab, saya mau masukkan air di laut itu semua di dalam lubang ini. Nah tentunya si teolog itu, wah mana bisa air laut kan segitu luasnya, begitu besarnya, gimana bisa dimasukkan di satu lubang kecil yang kamu buat dengan cedokmu ini? Gimana bisa dimasukin di sini? Pada waktu dia jawab seperti itu, tiba-tiba biar pikirannya terbuka. Oh, ini yang saya sendiri ingin lakukan. Allah yang tidak terhingga. Allah yang godenya begitu luar biasa, mau saya masukkan di dalam otak saya yang kecil. Otak saya yang cuma kecil itu. Gimana saya bisa mengerti Allah yang begitu luar biasanya, gedenya itu masuk ke dalam otak saya yang kecil. Gak mungkin itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi harus berbuat apa kalau gitu? Akhirnya si teolog ini, oh kalau gitu saya hanya bisa terima aja. Hanya bisa percaya aja. Tidak bisa mengerti. Tidak bisa mengerti. Doktrin Allah Tritunggal itu tidak bisa dimengerti, tapi hanya bisa dipercaya. Nah, tidak bisa dimengerti, tapi hanya terima aja. Tidak bisa dimengerti, tapi hanya terima aja. Sama seperti kalau saya, ya walaupun anjing tuhnya lebih besar daripada semut ya. Ayo anjing, kita jalan-jalan ke Singkawang. Apa sih jalan-jalan ke Singkawang itu apa sih? Konsep Singkawang itu, atau kita mau ke besok kita akan ke Pontianak. Apa sih Pontianak itu? Kata Pontianak dan kata Singkawang itu tidak masuk di dalam pikiran daripada si anjing itu, walaupun anjing lebih besar tentunya daripada si semut ya. Anjing ada telinganya, ada otaknya, ada lubang telinganya, ada gendang telinganya. Tapi dia dengar kata Singkawang, dia dengar kata Pontianak, tapi dia nggak ngerti apa itu Pontianak. Besok saya akan diajak bos ini jalan-jalan ke Singkawang. Besok atau lusa saya akan diajak bos ini jalan-jalan ke Pontianak. Apa itu sih Pontianak? Apa itu sih Singkawang? Nah, sama seperti juga ketika Allah menyatakan dirinya kepada kita, kita tidak mungkin bisa mengerti Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa terima aja, accept aja, terima aja, percaya aja, terima aja. Nggak bisa kita mengerti. Nah, kita melihat ini konsep Allah adalah esa, Allah adalah satu.
dalam keterbatasannya manusia dengan penalaran, dengan logika, dengan otaknya yang kecil itu tidak bisa mengerti apa itu Allah adalah Esa. Sangat sulit diterima. Jadi jangan berusaha untuk logis, untuk masuk akal. Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itulah Tritunggal adanya. Tritunggal artinya tiga di dalam satu, satu dalam tiga pribadi, dan tidak dapat dipisah satu sama lain. Pribadi adanya sesuatu yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Allah adalah pribadi. Allah yang adalah roh, itu nanti juga itu. Itu konsep-konsep semua yang sulit ya. Allah itu roh, itu sulit dimengerti. Allah itu berpribadi, itu sulit dimengerti. Tapi ia menyatakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Manusia, Anda dan saya juga pribadi, person. Anjing tentunya bukan pribadi. Sayur-sayuran, kangkung tentunya bukan pribadi. Lele bukan pribadi. Ayam bukan pribadi. Burung bukan pribadi. Kuda, gajah, bahkan panda raksasa yang kode yang lucu itu bukan pribadi. Panda raksasa bukan pribadi. Allah pribadi, saya dan saudara pribadi, kita diciptakan sesuai dengan peta Allah, ada tiga unsur itu. Kita bisa mikir, kita bisa merasa, kita bisa punya kehendak. Kita bisa memilih, karena kita bisa mikir. Kita bisa punya kehendak. Besok saya akan ke Pontianak. Itu suatu kehendak. Anjing tidak bisa. Ayam tidak bisa. Lele tidak bisa. Nah, tapi Allah yang Maha Esa itu rahasia bagi kita. Esa dalam bentuk tunggal, satu. Tolong dinaikkan ke atas. Dalam ibadah orang Israel ada yang disebut Shema. Shema itu Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu tidak tiga, Allah kita tidak tiga. Salah besar kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Tuhan itu Esa. Ini deklarasi monoteisme. Mono artinya tunggal, satu. Theos, Allah. Monoteisme, satu Allah. Orang Kristen monoteis, satu Allah. Tidak percaya ada tiga Allah. Allah Esa dalam esensinya. Dalam hakikatnya Allah itu cuma satu. Tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi-bagi. Nah, ini keunikan daripada Allah yang mutlak, yang tidak bisa dimengerti. Kita tidak mungkin mengerti ini. Karena Allah begitu tidak terhingga dibandingkan dengan kita yang cuma seperti semut itu aja. Bagaimana semut yang kecil itu berusaha mengerti apa yang tidak terhingga. Infinite itu. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Allah-Allah yang lain tidak ada yang sama seperti Allah pakai huruf A besar ya, bukan A kecil. Ya. Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan aja, yaitu Yesus Kristus,
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Kesatuan Allah menekankan bahwa Allah bukan suatu komposisi, bukan seperti komputer kita. Ada chipnya, ada keyboardnya, ada kacanya, ada layarnya. Enggak, bukan komposisi seperti itu. Allah tunggal, tok, satu, tidak bisa dibagi-bagi dalam bagian-bagiannya. Tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian ini. Oke. Kita mau baca selanjutnya Pewahyuan. Pewahyuan tentang Allah dalam Perjanjian Lama lebih mewakili hubungan pencipta dengan ciptaannya. Penggambaran pribadi yang maha kuasa dengan otoritas mutlak dan hadir dalam perwakilan seperti para nabi yang adalah manusia. Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya, dengan segala keterbatasannya atau utusan khusus seperti para malaikat. Kejadian 16 ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Kesyur. Wahyu tentang Allah di mana di dalamnya ia menyampaikan kebenaran tentang dirinya kepada umat manusia yang diperlukan untuk membuat teologi dimiskinkan. Jadi wahyu merupakan penyingkapan Allah kepada manusia, di mana ia menyatakan kebenaran tentang dirinya, sehingga tanpa jalan itu manusia tidak akan mengetahuinya. Wahyu umum yang merupakan pendahuluan keselamatan. Menyatakan sekali lagi, wahyu umum menyatakan wahyu umum yang merupakan pendahuluan keselamatan, menyatakan aspek-aspek tentang Allah dan naturnya kepada seluruh umat manusia, sehingga semua umat manusia memiliki kesadaran akan keberadaan Allah. Mazmur pasal 19 ayat 2-6. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari ini meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya. Girang bagaimanakan pahlawan yang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Adalah bagian yang menekankan wahyu umum tentang Allah dalam alam semesta dan dalam alam. Langit menceritakan kemuliaan Allah, karena tidak ada seorang pun terpisah dari Allah, dapat membuat langit yang luas itu menjadi ada. Bumi dan segala keindahannya, harmonisnya, dan intrikasi yang menyatakan pekerjaan tangan Allah. Belum pernah ada seorang manusia melihat Allah sesudah dosa masuk ke dalam dunia ini. Tetapi dalam rahmat-Nya yang tidak terduga, Allah telah menyatakan dirinya di dalam dunia ini melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di dalam Yesus Kristus nyatalah dengan jelas penyataan Allah Tritunggal itu. Kolose pasal 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yesus Kristus sendiri telah menyatakan Allah yang Maha Esa kepada kita oleh kehidupannya yang suci sempurna. Pengajarannya yang agung, kuasanya kepada kita oleh kehidupannya yang sekali lagi, kuasanya yang tak terbatas dan kemuliaannya sebagai Raja Kerajaan Surga,
pada waktu ia pulang kembali ke surga dengan awan-awan. Oke, berhenti sampai sini dulu. Jadi gimana Anda sebagai manusia mau menyatakan diri kepada si semut yang kecil, yang tidak punya kuping, yang tidak punya otak, yang tidak punya mulut untuk ngomong. Memang mulut untuk makan ada, tapi mulut untuk ngomong gimana? Tidak ada pita suara, tidak ada gendang telinga, gimana? Dan dia tidak mengerti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Dayak di sini. Tentunya semut tidak mengerti. Lalu caranya gimana? Supaya Anda bisa menyatakan diri kepada si semut. Tentunya Anda harus belajar kalau ada ya, misalkan ada bahasa semut. Kita juga tidak tahu apakah ada bahasa semut ya. Kalau misalkan ada bahasa semut yang bunyinya cicicit, 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 kita harus belajar bahasa semut dulu, turun merendahkan diri sampai jadi semut juga, lalu baru ngomong kepada si semut yang tidak bisa bahasa manusia itu, tidak bisa bahasa Indonesia, kita pakai bahasa semut, cicicit, untuk menjelaskan konsep yang tidak ada dalam pikiran si semut. Nah, gimana itu? Wah, sulit sekali ya. Sulit sekali. Tapi ini yang dilakukan Allah. Waktu Allah mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus jadi manusia, pakai bahasa manusia, pakai konsep-konsep manusia, menggambarkan, mewahyukan Allah itu seperti apa. Yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Yang terlalu kecil seperti tadi ya. Seperti lubang di pantai itu, si anak kecil mau memasukkan seluruh air laut di muka bumi ini masuk ke dalam lubang kecil di tepi pantai itu. Gimana bisa mungkin? Tidak mungkin. Tapi seperti itu, usaha manusia yang otaknya cuma kecil, berusaha mengerti Allah yang tidak terhingga, infinite. Gimana yang tidak terhingga itu bisa diterima oleh otak yang kecil? Tentunya nggak bisa ya. Gimana caranya? Nah, caranya Allah harus kirim anaknya jadi semut dulu, ngomong pakai bahasa semut, pakai konsep-konsep semut yang bisa dimengerti oleh semut. Baru setelah itu semut bisa ngerti. Kalau enggak bisa ngerti. Tapi itu pun tidak ada konsepnya. Jadi hanya bisa diterima aja. Dipercaya aja. Tapi tidak bisa dimengerti. Coba kita kembali ke yang tadi. Sebelumnya. Terus. Oke. Naik. Terus. Ya, penekanan. Allah Esa. Allah Esa. Satu Allah aja. Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari Dia. Ada yang tidak berasal dari Dia? Tidak ada. Apa yang tidak berasal dari Dia? Semuanya berasal dari Dia. Semua yang ada itu datangnya dari Dia. Termasuk virus yang sekarang lagi pandemi di seluruh dunia ini. Ya, itu ada. Virus ada. Kita tidak mengatakan virus itu bohong-bohongan. Virus ada. Jadi datangnya dari mana? Bisa bangkit sendiri, bisa menciptakan diri sendiri? Nggak bisa. Harus datang dari Allah Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Segala sesuatu. Bintang-bintang yang miliaran di langit, di
langit yang biru, yang cerah itu, miliaran bintang itu semuanya datang dari Allah. Tidak ada yang saya mau ciptakan sendiri-sendiri. Saya mau jadi bintang A sendiri. Nggak bisa bintang itu menciptakan diri sendiri. Allah Esa dan satu Tuhan aja, Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan juga. Yesus Kristus adalah pencipta juga. Dan yang karena Dia kita hidup, kita semua hidup untuk Dia, karena Dia, oleh Dia, bagi Dia, semuanya untuk Kristus ini. Nah, bagaimana Allah bisa mewahyukan, namanya wahyu ya, menyatakan, bukan pernyataan ya, tapi penyataan. Bagaimana Allah bisa menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, yaitu dengan kirim anaknya untuk datang, untuk ngajar kita, yang dulu digunakan sebagai kata nabi atau malaikat Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, yang akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi, Yesus Kristus adalah wahyu Allah. Diberikan kepada kita supaya kita ngerti. Kita bisa, bukan ngerti dengan otak ya, tapi kita bisa terima. Oh Allah itu seperti apa ya? Oh Allah itu cinta saya ya. Oh Allah itu begitu mengasihi saya sampai Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati bagi saya. Itu bisa dimengerti nggak? Nggak bisa dimengerti. Tapi bisa kita terima. Kita bisa percayai. Itu wahyu yang dinyatakan kepada kita yang harus kita terima. Tidak bisa dimengerti ya. Nah, ada wahyu yang disebut sebagai wahyu umum. Kalau saudara melihat bintang-bintang yang miliaran di langit itu, waduh, siapa yang bikin ini semua ya? Yang bikin ini semua ya? Itu gunung yang begitu tingginya. Aduh, begitu indahnya ya. Pengen saya bisa naik sampai puncak itu ya. Siapa yang ciptakan gunung yang begitu indahnya ini ya? Akhirnya kita menghargai penciptanya pasti lebih luar biasa daripada gunung yang luar biasa itu. Pencipta jagat raya ini harus 9 kali lebih luar biasa daripada jagat raya itu sendiri. Maka kita melalui wahyu umum itu kita mengapresiasi Allah. Wah, Allah saya itu ternyata luar biasa ya. Allah saya yang tidak terhingga itu luar biasa ya. Wahyu umum itu. Kita melihat panda raksasa yang begitu lucunya ya. Ataupun anjing kecil yang begitu lucunya itu. Itu ciptakan Allah juga. Bukan ciptaan siapa-siapa. Jadi wahyu umum yang menyatakan kepada kita Allah yang luar biasa. Walaupun tidak bisa melalui wahyu umum, kita tidak bisa melihat sifat-sifat Allah seperti apa. Bagaimana Allah mengasihi, tolong dinaikkan. Bagaimana Allah mengasihi kita tidak bisa dinyatakan melalui wahyu umum itu. Tapi langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala itu kerjaan tangan Allah itu. Kalau Allah bisa menciptakan cakrawala begitu indahnya tiap pagi atau tiap petang waktu terbenam, malam, matahari begitu luar biasa. Allah yang menciptakan itu, wah yang menciptakan mestinya 9 kali lebih hebat daripada matahari ya. Itu kita mengapresiasi luar biasanya Allah, walaupun kita belum bisa melihat melalui wahyu umum ini keberadaan Allah yang sebenarnya. Allah harus mewahyukannya lagi nanti melalui yang disebut sebagai wahyu khusus. Melalui Yesus Kristus, melalui anaknya. Ya, kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di bangkuan Bapa,
Dialah yang menyatakannya. Hanya Yesus Kristus saja yang tahu, yang pernah lihat Allah. Tidak ada kita, tidak ada yang pernah lihat Allah, dan tidak mungkin kita bisa lihat Allah. Bahkan Musa yang adalah kekasih Allah mau coba-coba lihat Allah, tunjukkan dirimu. Allah mengatakan nggak bisa, kamu nggak bisa lihat aku. Nanti aja aku lewat, nanti kamu lihat punggungku aja, bagian belakang daripada Allah. Untuk itu, kalau Musa berani coba lihat Allah, dia akan pasti terbakar mati, habis itu. Jadi Allah harus lindungi dengan tangannya. Supaya Musa tidak mati, dilindungi, ditutupin. Allah lewat, baru dibuka, dan Musa baru lihat punggungnya Allah ini. Lihat sedikit aja, diberitahu sedikit aja. Itu luar biasanya Allah yang begitu luar biasanya ya. Nah, jadi melalui Yesus Kristus, wahyu khusus ini, kita bisa menerima, percaya Allah itu seperti apa sesuai dengan yang diwahyukan kepada kita. So, tidak pernah saudara dan saya bisa melihat Allah, tidak pernah bisa. Mata kita itu mata apa? Gimana mata itu bisa melihat Allah yang tidak terhingga? Tidak mungkin. Kita tidak punya alat untuk mendeteksi Allah, itu nggak bisa. Kepenuhan Allah dalam Yesus Kristus tidak bisa kita deteksi. Dan ternyata begitu lemahnya kita manusia ya, begitu kecilnya. Oke, Yesus Kristus inilah yang mengajar dengan tegas. Desi, silakan baca. Yesus Kristus inilah yang telah mengajar dengan tegas bahwa Allah yang di surga itu ialah Bapa atas sekaliannya. Allah Bapa itu yang telah mengutus Dia ke dalam dunia ini untuk menjadi korban pendamaian untuk dosa manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya dapat didamaikan bersama dengan Allah Bapa. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia tak dapat berbuat sesuatu apa kecuali oleh Bapanya yang di surga. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bahwa Bapa itulah yang mengerjakan segala mujizat yang telah dilakukannya. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, maka ia katakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang memberi kuasa itu kepada Tuhan Yesus? Ialah Allah Bapa. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, nyata sekali bahwa Allah itu Tritunggal adanya. Lukas 3 ayat 21-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus yang dibaptis itulah anak Allah. Suara yang datang dari surga itulah Allah Bapa, dan kenyataan burung merpati yang hinggap di atas Yesus itulah Allah Roh Kudus. Inilah pernyataan Allah yang Maha Esa, tetapi Tritunggal adanya. 3 pribadi tetapi satu juga adanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar supaya kita membaptiskan orang
yang bertobat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan rasul-rasul telah membaptis orang yang bertobat dalam nama Allah Tritunggal itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul ayat 2, pasal 2 ayat 36 dan 38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, menerangkan bahwa hanya ada satu Allah yang Maha Esa dan hanya ada satu pengantara saja atau juru selamat antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 7-8, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Menerangkan bahwa ada 3 saksi di surga, 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, Firman, dan Roh Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Itu nyata oleh kelahirannya yang ajaib, kehidupannya yang benar, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Setiap manusia dapat mengetahui oleh pengalaman sendiri bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Bila ia mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan pelepas dosanya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata bahwa ada baiknya ia kembali kepada Bapa, tetapi Bapa akan mengirim Roh Kudus yaitu penghibur kepada gerejanya yang ada di alam dunia ini. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Implikasi doktrin untuk masa kini. Esa adalah satu atau kesatuan. Allah Bapa sebagai pemegang otoritas bertindak atas dirinya sendiri untuk memimpin kehidupan umat yang percaya dalam menjalankan rencananya. Allah Anak yaitu Yesus Kristus sebagai penebus dan yang melakukan karya penyelamatan Allah bagi manusia dan menjadi pengantara bagi manusia di hadapan Bapa. Roh Kudus pribadi Allah yang menolong, memimpin manusia agar hidup seturut rencana Bapa. Yang benar di dalam keesaan, mengenal yang benar hanya dengan mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka akan mendapatkan pengenalan tersebut. Menjadi pelajaran bagi hubungan manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya, mengambil atau belajar dari teladan Tuhan Yesus dalam berhubungan dengan Bapanya selama ia di bumi ini. Oke, kita melihat kembali penekanan daripada Allah Esa. Allah cuma tunggal, tidak ada 3 Allah. Walaupun Allah Bapa Allah, Allah Anak Yesus Kristus Allah, Allah Roh Kudus Allah, tapi tidak 3 Allah, bukan 3 Allah, tapi 1 Allah, Allah yang Esa. Allah Tritunggal. Tritunggal. 3 dalam 1, 1 dalam 3. 3 pribadi, 1 Allah. Jadi jangan sekali-kali salah omong dengan mengatakan 3 Allah. 3 pribadi, tapi 1 Allah. Dan pengantara antara Allah Bapa dan manusia hanya 1 saja. Siapa pengantaranya? Yesus Kristus. Tidak ada siapapun lain diberi hak untuk menjadi pengantara antara kita dengan Allah yang tunggal, Allah Bapa itu.
Tidak boleh minta perantaraan pada malaikat-malaikat. Tidak boleh minta perantaraan kepada orang-orang kudus. Tidak ada yang diberi hak untuk menjadi pengantara antara Allah Bapa dan manusia, hanya Yesus Kristus saja. Tapi kembali ditekankan satu Allah ya, bukan tiga Allah. Jangan terpukau, jangan lemah, jangan ragu-ragu kalau ada yang menyerang bahwa orang Kristen Allahnya tiga. Hanya satu Allah. Bisa dimengerti? Enggak bisa. Ngaku juga, saya juga enggak mengerti. Tapi saya percaya karena ini diwahyukan oleh Allah. Tidak bisa saya percaya. Tidak bisa saya mengerti. Tidak bisa dimasukkan dalam otak saya sampai saya bisa secara logis, secara masuk akal, ngerti itu tidak mungkin. Karena otak kita seperti otaknya semut itu ya. Bahkan kita tidak tahu semut itu ada otak enggak. Jadi ini doktrin yang sangat penting. Doktrin awal yang sangat penting dalam iman kepercayaan orang Kristen. Allah Esa. Tidak ada dua Allah, tiga Allah, tidak. Tapi untuk menjelaskan kepada kita, Allah kasih satu perantara, yaitu Yesus Kristus. Jadi waktu saudara dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bukan berarti bahwa saudara dibaptis dalam tiga nama Allah. Tidak. Satu Allah. Tiga pribadi. Maksudnya setelah mengerti ini, kita lega. Pada Yesus Kristus yang adalah perantara itu, Allah berikan segala kuasa juga. Dia menciptakan semua-muanya juga. Sehingga kita bisa pasrah, kita bisa tenang menghadapi Yesus Kristus yang adalah yang satu-satunya yang bisa kita mengerti, yang memberi penjelasan kepada kita, memberi pewahyuan Allah Bapa itu seperti apa. Ini doktrin yang sangat penting, saudara dan saya tidak boleh ragu-ragu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mari saja kita untuk tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami. Kami berusaha mengerti wahyu yang Engkau berikan kepada kami. Kami bodoh. Kami sangat terbatas. Dan yang sangat terbatas tidak bisa dibandingkan dengan yang tidak terhingga. Hasilnya hanya nol besar saja Tuhan. Sebab itu kami hanya bisa pasrah kepadamu. Kami hanya bisa percaya apa yang sudah Engkau wahyukan kepada kami, walaupun kami tidak bisa mengertinya, tidak masuk logika kami, tidak masuk akal kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, yang menyebabkan kami bisa menerima diri-Mu, Allah yang Esa itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iman itu menjadi iman yang kokoh di dalam diri kami semua. Kami tidak akan pernah ragu-ragu tentang hal keesaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Amin. 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 Ya, kita akan tunggu dengan Pak Yusak yang akan mengajar jam 9. Jadi ada istirahat sebentar. Untuk kalau saudara mau ke belakang ya, sambil ini di skala mic atau kameranya diperbaiki atau gimana. Thank you. Kameranya Yosua kembali ya.